Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kanca halakul negegian di 103,1 Batu Raja Radio. Radio Cuma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. 17 Juni tepatnya di hari Jumat berkah ading kang kanca. Kita jumpa nih di talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja nih. Narasumber Ibu Khalifah nih baru pertama kali nih ya, ada Dr. John Reflianto. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat buat kita salam semua, sehat. bagi penggemar Batu Raja Radio. Oke mantap, ini spesialis tadi kang kanca sesuai dengan tema kita ya. Itu hari ini tuh akan bahas mengenai cara pemeliharaan kesehatan gigi nggak mulut ya. Jadi Dr. John Reflianto ini dokter gigi. Oke nih, asli Jember kita? Jember kita Batu Raja. Asli ading kang kanci ya. Nah jadi kita terimakan telepon dok ya. Kalau ading kang kanci di rumah nak milu bergabung sharing, baca bertanya-tanya langsung mengenai pemeliharaan kesehatan gigi nggak mulut ya. Di telepon kita 0735322622 buat ke jam 10 ini ya. Silakan nih sebagai pembukaan kamu perkenalan sekalian ngomongkan pembukaan mengenai cara pemeliharaan kesehatan gigi nggak mulut nih dok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat bagi penggemar Batu Raja Radio. Dimana pada pagi hari ini saya akan memberi penyegaran tentang cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Antonio yang ke-70. Waduh, Semoga Rumah Sakit Antonio sukses selalu. Amin. Dan menjadi rumah sakit terbaik di Batu Raja. Amin ya robbal alamin. Mungkin selama ini kita abai, sebagian dari kita abai tentang kesehatan gigi dan mulut. Dimana kalau kita tahu fungsi dari gigi dan mulut itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana fungsi pertama adalah membantu, adalah bagian dari alat pencernaan kita. Fungsi kedua adalah bagian dari alat bicara. Yang ketiga adalah untuk kecantikan. Jadi kalau mungkin kance-kance, mungkin ompong, mungkin cantik sudah hilang. Betul itu. Fungsi yang keempat adalah untuk mendukung otot pipi. Makanya kalau kita nggak punya gigi kelihatan Lebih Besok- lancip ya, lebih masuk ke dalam. kebanyakan lesung pipitnya masuk ke dalam. Iya. Cak patile. Jadi itulah salah satu mungkin sebagai pembukaan dari kita. Kemudian untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut, terutama kita menjaga kebersihan. Iya betul. Jadi kebersihan itu sangat penting sekali untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau mulut kita, gigi kita jaga kebersihannya setiap hari, maka kita akan terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Bagaimana cara untuk menjaga kebersihan? Yaitu kita harus sikat gigi rutin setiap hari, di pagi hari dan malam sebelum tidur. Jadi itulah mungkin sekedar pembukaan, Iya, mungkin ada yang bertanya. pembukaan ya. Tadi kang kancing. Jadi memang penting nih ya, karena apalagi nih kita nih dokter Diwe ya yang selalu berbaur dengan jemaah ya. Kalau deh emak ya, kalau tuh lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba lawan bicara kita nih ngomong, busuknya mulut jemen nih ya. Itu kelak akan kita bahas tadi kang kancing. Mungkin ada faktor yang menyebabkan bau mulut ya. Atau ada kaitannya dengan kebersihan mulut nih ya, ataupun gigi. Kalau kita balik lagi tentunya tadi pembukaan kita di talkshow pagi hari ini tentunya tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya cuma kita. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196 Habakung Batu Raja. Lalapan menit gede jam 9 pagi nih ading kang kancil. Ada yang gabungan belum untuk bertanya-tanya bersama dokter kita di pagi hari ini. Nah dok, kalau ngomong-ngomong masalah kesehatan gigi nih ya, kalau kita make apa namanya itu cara supaya nafas kita tuh segar itu dok, selain sikat gigi tuh apa sih kiat-kiatnya dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjaga napas kita segar, wangi. Iya. Terutama kita jaga kebersihan gigi dan mulut. Itu yang rutin kita lakukan setiap hari.
Yang kedua, kita 6 bulan sekali rajin-rajin kontrol ke dokter gigi. Mungkin ada masalah dengan gigi kita, ada masalah dengan mulut kita, itu juga akan mempengaruhi bau mulut. Terutama untuk yang mereka yang mungkin yang gigi berlubang. Kalau gigi berlubang itu kena lubang gigi yang besar, yang dalam itu, di dalam lubang itu akan ada gas namanya. Nah, gas itulah yang menyebabkan bau mulut. Gas ya. Seperti kita membuang sampah di tempat sampah, kalau 1 hari dia nggak bau, tapi kalau 1 minggu kita biarkan itu akan bau. Nah, itu ya, gas. Jadi sama dengan itu. Makanya kita periksakanlah 6 bulan sekali, mungkin ada masalah dengan gigi kita, ada masalah dengan mulut kita, itu juga akan mempengaruhi bau mulut. Di samping itu juga mungkin karang gigi. Karang gigi itu juga akan menyebabkan bisa mempengaruhi bau mulut. Nah, itu. Kemudian di samping itu juga ada namanya penyakit gusi, gingivitis atau periodontitis, itu radang gusi. Radang gusi itu akan menimbulkan di mana gusi kita itu mudah berdarah. Jadi darahnya itulah yang menyebabkan busuk bau mulut. Nah, itu mungkin itu sekedar, mungkin walaupun kita selama ini sudah cara sikat giginya sudah benar, tapi mungkin kita nggak pernah kontrol ke dokter gigi. Mungkin menurut kita sudah benar, tahunya gigi kita ada yang berlubang, kita nggak tahu. Makanya kontrollah 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nah, kalau gigi berlubang tuh dok, sebenarnya apa sih penyebabnya? Padahal kan kita lah rajin tuh sikat gigi ya, sebelum tidur, bangun tidur ya, tapi masih ada kian tuh lubang atau apalagi karang gigi tuh. Semak manapun kita rajinnya, malah masih tetap ada tuh yang namanya karang gigi. Itu mana sih dok sebenarnya? Jadi penyebab gigi berlubang mungkin kita nggak sadar, mungkin cara menyikat giginya nggak benar, mungkin yang disikat cuma permukaan, mungkin ada daerah yang nggak kena oleh sikat gigi. Jadi daerah yang nggak kena oleh sikat gigi itu akan terjadi situ penumpukan sisa makanan. Sisa makanan tadi akan berubah jadi plak namanya. Jadi plak itu apa itu plak? Sisa makanan yang bercampur dengan kuman. Di mulut kita ini memang ada kuman. Kalau jumlahnya kecil adalah bagian dari pencernaan. Tapi kalau jumlahnya banyak itu akan merusak gigi. Jadi kuman tadi itulah yang menyebabkan rusaknya gigi, karena yang kuman tadi itu menghasilkan zat yang bersifat asam, yang bersifat toksik. Toksik tadi itulah yang menyebabkan gigi kita jadi keropos. Jadi kalau dia pertama mungkin lubangnya kecil, dibiarkan nggak cepat ditambal, makin lama makin besar. Sebab kerusakan gigi itu bersifat destruktif. Apa itu destruktif? Jadi kalau sudah berlubang, kalau dibiarkan lubangnya akan berlanjut terus makin besar. Makanya untuk menghambat lubang itu, makanya kita ke dokter gigi untuk dibersihkan dan ditambal. Jadi fungsi ditambal itu adalah untuk menghambat kerusakan daripada gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, karang gigi. Karang gigi itu disebabkan karena sisa makanan. Mungkin kita nyikat giginya nggak sempurna, nggak sampai semuanya yang kena yang bersih. Sisa makanan yang nempel mungkin di sela-sela gigi atau di leher gigi, antar gigi dengan gusi itu nama leher gigi. Itu nggak bersih, akibatnya kita punya ludah. Ludah itu mengandung zat kapur. Jadi sisa makanan yang mengalami pengapuran itulah yang dinamakan karang gigi. Mungkin dia prosesnya nggak sehari 2 hari, mungkin berbulan-bulan, mungkin dalam jangka 6 bulan dia akan terbentuk karang gigi. Jadi kalau nggak segera kita bersihkan, itu juga akan menyebabkan karang gigi, akan menyebabkan kerusakan pada gigi, pada gusi. Karang gigi ini malah lebih hebat daripada gigi yang berlubang. Oh, nggak betul dong. Nah, biasanya kalau karang gigi, kalau dia sudah menempel di gusi, kemudian dia akan terjadi kerusakan pada tulang gusi. Akibatnya gigi tadi jadi goyang. Kalau sudah goyang itu nggak bisa kuat lagi, nggak bisa lagi dibenari, harus cabut. Makanya pelihara lagi gigi Anda, rajin-rajinlah 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Mungkin itu sekedar. Oke, rajin ya. Nah tadi kan penyebab dari gigi berlubang, gigi berkarang itu kan hampir sama ya, kurangnya ataupun kurang tepatnya cara kita membersihkan gigi atau cara sikat giginya. Nah kalau cara yang benarnya itu macam mana sih dok? Yang pacak biar mencegah karang gigi ataupun gigi berlubang, atau selain sikat gigi ada kumur-kumur mungkin itu masuk dok atau deh? Sudah. Jadi tadi sudah jelaskan. Yang utama sekali kita kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Kalau gigi kita itu dinyatakan sehat, tinggal kita pelihara.
bagaimana cara meliharanya? Minimal sikat gigi 2 kali sehari. sehari. Yang pertama kita juga harus pintar memilih sikat gigi. Mm-mm. Pilihlah sikat gigi yang bulunya halus, jangan yang keras. Mm-mm. Kalau keras itu merusak gigi. Oh. Nah, itu yang pertama, pilihlah sikat gigi. Yang kedua, pilihlah odol yang mengandung fluor. 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 Apa tuh? Nah, fluor itu adalah zat yang untuk menguatkan gigi. Mungkin di pasta gigi ada yang, makanya kalau kita beli pasta gigi lihat ada fluornya enggak. Itu yang utama. Ya. Kemudian di samping tadi juga cara gerakan. Jadi kalau kita selama ini mungkin cara gerakannya salah, kata kita sudah benar, tapi juga bisa merusak gigi. Iya betul. Yang dikatakan gerakan yang salah menggosok gigi itu yang gerakan yang maju mundur. Oh. Maju mundur kayak gergaji itu, maju mundur. Oh yang cek ini tuh ya. Yang maju mundur itu merusak. Kenapa merusak? Dia itu akan mengikis lapisan gigi. Lapisan gigi. Jadi gerakan yang benar itu adalah melingkar. Melingkar arti memutar. Jadi gigi kita ini kita bagi 3 ya. Dari taring ke belakang yang kiri, taring belakang kanan, taring ke taring, itu memutar. Memutar ya, atau 20 kali setiap pembukaan, atau kira-kira selama 2 menit kita mengikat. Kalau bagian dalam biasa maju mundur. Tapi terutama yang bagian depan, kalau kita kebiasaan maju mundur, lama-lama gigi kita ngilu karena terkikis. Nah itu makanya cara pemeliharaan seperti itulah caranya, cara mengikat giginya ya. Baiknya nih ya ganti sikat gigi itu berapa bulan sekali sih dok? Nah jadi ini juga penting. Jadi ganti sikat gigi tadi sudah diberitahu. Pilihlah sikat gigi yang lembut, yang halus, yang soft. Yang soft bulunya ya. Ya kemudian kalau sikat giginya tuh sudah mulai keriting, mulai mengembang, jadi nggak bonding lagi. Itu mulai diganti. Mulai agak keriting ya, agak mekar, itu gantilah sikat gigi. Iya biasanya juga lah agak keras dia dok ya. Iya. Dari yang lembut nih, tandanya kalau dia lah keriting-keriting berarti lah lumayan lama pemakaian kamu. Yuk ada yang nak gabungan Dede nih sharing bersama Dokter Jernih 0735 322 622 atau komen-komen di Facebook kita Batu Raja Radio Jilid 2-nya. Di WA juga kita tunggukan di 0812 7119 5755. Buat ke jam 10 kita masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih di 103,1 Batu Raja Radio, radio yang cuma kita nikahkan aja. Yuk tanya-tanya nih mengenai kesehatan gigi atau cara memelihara gigi dan mulut tadi angka aja 0735 322 622 WA di 0812 7119 5755. Dok, kalau mengenai ngomong-ngomong masalah mulut nih kan rentannya dengan yang namanya bau mulut dok ya. Itu berpengaruh tidak sih bau mulut itu dengan apa yang kita konsumsi? Nah, silahkan dok. Terima kasih. Jadi bau mulut itu bisa dipengaruhi oleh mungkin dari makanan. Terutama pete dan jengkol. Jadi pete dan jengkol itu mempengaruhi bau mulut. Makanya mungkin kita habis makan jengkol, makan pete, mungkin habis itu sikat gigi. Jadi untuk menghindari tadi ya sikat gigi. Nah, itu salah satu makanan itu yang menyebabkan bau mulut. Pete, jengkol itu terutama ya. Saya juga senang jengkol sama pete, tapi habis itu sikat gigi. Sikat gigi langsung ya. Tapi bahkan walaupun sudah sikat gigi, dampak lain dari pete jengkol nih ada dok, di kamar mandi. Di kamar mandi ya. Iya di kamar mandi ya. Nah sekarang nih kan dok yang lagi mungkin dari dulu lah ya dari beberapa tahun yang lalu lah ya. Dengan yang namanya tren pemasangan gigi kawat ya atau pagar gigi lah cuma mengatakannya nih dok ya. Cuman kadangan tuh dok banyaklah yang untuk passion lah tadi ya. Tidak tahu dipungkiri namanya gaya hidup dok ya. Iya. Nah kalau untuk yang namanya kesehatan ada nian ada sih dok kalau yang namanya pagar gigi itu untuk kesehatan, misal untuk meratakan gigi yang banyak tingkeh-tingkehnya ya wajib bahasa kita nih, itu benar tidak dok? Ya terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Memang behel atau pagar gigi itu memang gaya hidup Gaya sekarang. hidup. Itu behel itu untuk dokter gigi ya. Memang gigi kita tuh ada yang nggak rata. Kenapa gigi kita nggak rata? Mungkin rahangnya kecil, gigi normal, akibatnya giginya kurang bertumpuk giginya. Gigi bertumpuk itu memang harus
pakai behel, kawat gigi. Kemudian untuk behel itu sebaiknya kita ke dokter gigi. Soalnya kalau behel itu kita itu banyak syaratnya untuk dipasang alatnya, karena itu dipakai dalam jangka waktu yang panjang, 2 tahun, minimal 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, jadi kalau kita ke dokter gigi, jadi yang pertama sekali cek dulu giginya berlubang apa enggak, ada karang gigi ke enggak. Kalau gigi berlubang harus ditambal dulu. Kenapa ditambal? Karena lubang gigi kalau nggak tambal dia itu akan menyebabkan kerusakan yang berlanjut. Kemudian karang gigi juga begitu. Kalau ada karang gigi dia akan mempengaruhi radang gusi. Makanya kalau mau pasang behel itu ke dokter gigi. Memang itu diharuskan kalau giginya yang nggak rata. Kalau mau cantik memang harus pakai ikat gigi. Dalam jangka 2 tahun itu giginya akan kembali bagus. Tapi ya. Tapi itu tadi ya Kang Kanci ya, harus kalau ke dokter gigi ya karena memang betul-betul tempatnya ataupun wadahnya ya, karena demi kesehatan memang biayanya tidak sedikit ya dibandingkan dengan pasien-pasien yang hanya untuk mempercantik tadi dok ya. Cuman ya kalau kamu mempercantikian manfaatnya gigi kamu masih akan tetap itulah ya. Jadi ada pengalaman saya mungkin ya, ada salah satu pasien saya yang pakai behel, ya datang ke rumah sakit Antonio. Jadi pas kita lihat rupanya giginya goyang semua. Nah, mungkin goyang itu karena dia terlalu cepat mungkin mau rata giginya. Kemudian juga salah, dia itu pasangnya di tukang gigi. Nah, tukang gigi kan nggak ngerti tentang masalah untuk kawat giginya. Itu kan setiap kawat gigi itu kan ada pernya yang harus setel. Mungkin dia nyetelnya kekencangan, mungkin tadinya tidak pernah belajar, harus dikencangin seperti apa, tentunya pengen buru-buru cepat rata di setelnya yang kencang, akhirnya goyang semua, akibatnya rontok semua giginya. Nah itu akibatnya kalau salah. Iya. Bayangkan kian misal kita masang kawat-kawat di pagar bambu ya, kalau terlalu kuat ngencangnya otomatis rontok pagarnya, giginya di Kang Kanci ya. Nah itulah pula contohkan kalau Kang Blahang masang kawat gigi itu. Jadi pikirkan bukan cuma untuk passion kena di Kang Kanci, tapi dampak selanjutnya yang harus kita pikirkan ya. Karena ya namanya gaya hidup tentunya ada dampak selanjutnya ya yang bakal kamu terima di Kang Kanci ya. Siapa nih yang pakai behel-behel nih ya di Kang Kanci ya, mungkin konsultasi dengan dokter ya. Kalau kita pakai behel tuh dok ya, kan sikat giginya tentunya tidak merata ke seluruh gigi dok ya, betul. Karena tertutupi tuh oleh si pagar gigi tadi tuh. Cuman sih cara ngatasinya ataupun cara kita membersihkan gigi pada saat kita memakai behel tadi dok. Jadi cara menyikat gigi kalau kita punya behel yang tadi, kita hindari makan makanan yang lengket dan mengandung gula, itu pertama sekali. Hindari makanan yang lengket. Sebenarnya makanan yang lengket itu walaupun nggak pakai kawat gigi, itu akan memudahkan kerusakan gigi. Jadi penyebab gigi yang rusak itu makan makanan yang manis dan lengket. Nah, apalagi kalau pakai kawat gigi. Maka kawat gigi ini makanya hindari makan makanan yang lengket dan mengandung gula. Terutama kita sikat gigi seperti biasa, terutama pas mau tidur, jangan makan lagi, sikat gigi tidur. Tapi memang risiko yang pakai kawat gigi untuk gigi berlubang itu lebih tinggi daripada mereka yang tidak pakai kawat gigi, gitu. Oke, tadi Kang Kanci ya, karena agak kesulitan dia ya, karena kan banyak lapisan-lapisan yang tertutupi oleh kawat gigi. Kalau misal ini dok, tadi itu yang aku tanyakan ya, sariawan. Kalau kita sariawan tuh kan banyak nian kan agak susah ya untuk sikat gigi, makan pun kadang pedih dok ya. Nah sikat gigi sare, penyebab dari sariawan itu diwa itu apa sih dok? Silahkan. Terima kasih. Jadi sariawan itu dalam istilah dokter gigi namanya stomatitis. Nah stomatitis itu penyebabnya ada 2. Yang pertama mungkin karena kekurangan vitamin, itu kekurangan vitamin C bisa menyebabkan sariawan. Yang kedua stres. Jadi yang paling berat stres. Jadi kalau mereka yang stres, mungkin sariawannya itu mungkin stres dengan pekerjaan, dengan masalah ekonomi. Nah itu juga bisa menyebabkan sariawan. Nah, kalau dia itu disebabkan karena kekurangan vitamin C, itu mudah. Kita makan jeruk, buah. Tapi kalau disebabkan oleh stres, makanya kita cari penyebab stresnya. Itulah.
Jangan berarti banyak nih yang dampak dari stres nih dok ya. Ternyata pengaruh ke sariawan juga nih, baru tahu di Kang Kancih ya. Nah banyak kan bahasan-bahasan menarik kalau kita congkel terus. Yuk nih yang gabungan di talkshow kita pagi hari ini, silahkan, kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam lagi di Kang Kancih di talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih di 103,1 Batu Raja Radio, radio Juma kita di Kang Kancih. Yuk nih, masih sepikian dan telepon kita yang gabungan 0735 322 yang gabungan bahas mengenai gigi nih di Kang Kancih ya. Karena kalau gigi kita lah cantik ya, napasnya wangi, pede untuk senyum ya. Jelas tidak dok? Iya. Ini siapa nih? Ada yang gabungan, halo? Pagi, Ibu siapa? Ibu Ria, Tanjung Agung. Nak bertanya apa nih? Nggak lari loh, Bu. Aku ini kan sering aku gosok gigi. Sebaiknya berapa kali sehari gosok gigi. Oke. Karena gigi aku ini agak sensitif, Bu. Agak Masih pakai sensitif. odol yang galak biru gitu. Ya. Nah terus gigi aku ini ada sensitif, yaitu ada lubang tapi bukan di dalam, di pinggir-pinggir gitu. Nah itu nak nanya dengan Pak Dokter, apa solusinya supaya tidak ngilu. Nah itu. Terus pasta gigi itu yang mana yang bagus? Sama-sama. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pertanyaan tadi dok, langsung nak dijawab. Oke, Silakan. dari Ibu siapa tadi? Bung Wati. Bung. Iya. Gila. Bukan. Oke. Agak lupa. Fokus ke pertanyaan tadi dok. Iya. Ya, silakan. Jadi tadi giginya ngilu. Nah, dari pertanyaan tadi itu cara menggosok giginya salah. Ya, mungkin selama ini dia cara menggosok giginya maju mundur, akibatnya giginya tergores. Jadi salah. Jadi robalah cara menggosok giginya dengan maju mundur itu memutar dibagi tiga, depan dibagi tiga, di bagian depan dari taring, kiri di belakang taring ke belakang taring sebelah kanan ke belakang, itu memutar kira-kira 20 kali setiap pembukaan, itu selama minimal 2 menit. Nah, kita ikat giginya 2 menit. Kemudian kalau sudah terlanjur ngilu, jadi sebaiknya konsul ke dokter gigi. Maka dianjurkan 6 bulan sekali konsultasi dengan dokter gigi, mungkin apa masalah giginya, apakah kena tergores atau mungkin memang kena ada berlubang. Makanya nanti kalau sudah tahu masalahnya, nanti baru ada solusinya. Iya, betul. Di samping itu juga masalah yang tadi odol. Odol. Makanya odolnya cari lagi. Odol itu untuk gigi yang sensitif. Nah, mungkin kita lihat mungkin di supermarket atau di Indomaret itu ada yang odolnya untuk gigi yang sensitif. Itu mungkin bisa. Kalau yang sekarang ini mungkin mereknya banyak ya, ada yang enzim, ada yang Sensodyne, Pepsodent, pokoknya cari lagi gigi yang untuk gigi yang sensitif itu. Nah, makanya yang pertama yang tadi caranya salah, makanya roba caranya mungkin odolnya cari yang tadi, kemudian konsultasi ke dokter gigi. Mungkin itu sarannya. Oke, itu di Kang Kancih ya. Kalau yang nak konsul nih dok dengan dokter John Dewe itu kan kalau ke Rumah Sakit Antonio jadwalnya jam berapa, hari apa. Kalau dokter punya klinik di W atau di rumah itu jam berapa, hari apa nih dok, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau jadwal praktek saya di Antonio Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12. Kemudian kalau di praktek sore itu nggak jauh dari pertigaan siang malam Ramayana, itu jam 4 sore sampai jam 10 malam. Senin sampai Sabtu, kecuali Minggu. Kecuali Minggu libur. Minggu nak kondangan ada yang Kang Kancih ya. Ya nih, lanjut yang nak gabung bertanya di 0735 322 622. Halo. Halo. 0735 322 622, kita tunggukan dari Kang Kancih. 40 menit minggu dari jam 9 pagi yang nak gabungan ya di bagian sini. Nah kalau berdering kita tunda kuda pertanyaan. Halo. Halo. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.
Dengan Ibu siapa nih? Ibu Ibu Yuli. Yuli nak bertanya apa? Ini Bung ya. Mm-mm. Di aku tuh galak linu Bung. Linu. Heeh. Oh, linu. Nah, disaran ke dokter disuruh laser Bung. Laser, heeh. Nah, kira-kira itu tuh masuk ke BPJS gak Bung? Oke. Ada lagi? Sudah Bung. Siap, terima kasih. Sama-sama Ibu Yuli. Silahkan dok jawab pertanyaan Ibu Yuli. Terima kasih pertanyaan Ibu Yuli, juga pengguna BPJS ya. Untuk BPJS kemudian kalau di praktek saya itu untuk satu kali kunjungan hanya dilayani hanya untuk satu gigi. Jadi bisa pakai laser, cuma satu kunjungan satu gigi. Mungkin kalau giginya banyak mungkin bertahap mungkin ya. Siko-siko dok ya. Resiko ya mungkin karena peserta yang lain banyak, jadi Banyak. kita menunggu antri, Oh, makanya kita nggak bisa sekaligus, mungkin satu-satu bisa. Jadi mungkin kalau gigi Ibu Yuli banyak ya. Nyicil. Ya. Hari ini Siko ya. Bisa minggu depan Minggu sih depan kok. Siko karena apa namanya tuh berbagi dengan yang lain ya. Yuk lanjut, ada siapa nih? Halo. Halo Bung. Pagi. Tadi gitu. Dengan Mamang siapa nih? Kemprak Bung. Di Satu mata. Batu Marta. Nak bertanya apa, Mang? Ini Bung. Halo. Pak Dokter. Halo juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Gigi sehat? Alhamdulillah. Nak bertanya apa nih, Mang? Silahkan. Ini Pak Dokter mau bertanya. Mm-mm. Apa solusinya itu kalau gigi itu ini Pak, rapuh, Rapuh. nggak sakit, Mm-mm. nggak linu, tapi dia tuh udah patah. Umur berapa? Umurnya umur berapa? Aduh, masih muda Pak. Aduh, berapa tuh masih mudanya? Empat ini Pak. 34. Aku udah perokok. Pernah ke dokter gigi? Pernah ke dokter gigi? Mencabut juga pernah. Cuman sering makan, kalau menasi itu panas, langsung jauh sayur makan sudah. Nah itu nggak tahunya makan tuh gerumpil, itu nabung. Waduh. Makan apa itu sepatah. Awalnya kecil, tapi itu udah sakit. Iya, lama-lama banyak dah. Lama-lama besar, habis, Terkikis habis dia. satu batang habis. Waduh, 2 batang habis. Sudah sampai akar tuh sudah. Sampai akar pernah berarti. Iya Bu. Ya terima kasih atas Iya. datanya pada bersama untungnya. Heeh. Semoga baik selalu diberi oleh Allah Taala. Amin ya Terima Allah. kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bukan cuma hati yang rapuh dok ya. Gigi juga Gigi juga rapuh. Waduh. Yuk nih silahkan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan tadi dari Bapak yang tadi. Itu giginya rapuh, jadi kalau makan tuh rontok. Nah, maka dari tadi saya anjurkan, jadi 6 bulan sekali kita konsultasi dengan dokter gigi. Mungkin giginya tadi sudah berlubang, dibiarkan, akibatnya proses kerusakan akan berlanjut terus. Nah, mungkin lubang dikit, besar keropos. Makanya kita sedini mungkin, jadi kalau ada giginya berlubang, cepat ditambal. Tambal itu kan untuk menghambat kerusakan, untuk menghambat kerapuhan. Kalau dia nggak berlubang dibiarkan tambah rapuh. Maka dianjurkan, makanya periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kalau ada gigi yang berlubang segera ditambal. Itu menghambat kerusakan, menghambat kerapuhan gigi. Mungkin itu jawabannya. Iya, coba memang datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raji, temui Dokter John langsung ya, supaya lebih puas nih konsultasinya. Kira-kira kalau untuk pemakaian pasta gigi, adakah dampak nih dok ke gigi? Kalau pemakaian pasta gigi yang salah ya, ada dampak ada sih kepada giginya dok? Silahkan. Jadi pemakaian odol, sikat gigi. Ya, kalau sikat gigi itu yang salah itu kalau yang keras. Itu yang salah. Carilah yang lembut. Ya. Kemudian masalah odol. Odol itu kalau gigi kita nggak bermasalah, nggak linu, nggak sakit, semua odol sama. Sama ya. Jadi nggak ada bedanya. Yang penting ada mengandung fluor. Fluor. Fluor itu artinya untuk melindungi gigi dari lubang, kerusakan. Makanya mengandung fluor.
Itu yang sebaiknya. Jadi kalau merek nggak ada masalah, yang penting ada fluornya. Oke, itu dari Kang Kanci ya. Jadi dipastikan pasta gigi Kambohang lah mengandung fluor tadi. Kalau untuk gigi, sebenarnya gigi ataupun pertumbuhan gigi itu paling terakhir tuh di usia berapa sih dok? Terus juga kan ada tuh yang namanya gigi geraham ya bahasa kita nih. Ngapa kalau dia tuh tumbuh tuh sakit? Garang apa namanya itu kadang tuh juga yang ditumbuhin tuh jemahnya tuh demam-demam. Ya ngapa sih dok? Itu silahkan dokter. Jadi yang tadi masalah pertumbuhan gigi ya. Jadi gigi itu mulai tumbuh itu mulai umur paling cepat itu umur 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sampai 26 bulan itu jumlahnya 20. Itu 20. pada balita, Pada balita, balita. bayi di bawah 5 tahun ya. Itu mulai kita pelihara. Ya, bagaimana cara meliharanya? Mulai tumbuh satu gigi itu mulai dipelihara. Mungkin bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu yang punya bayi. Jadi pelihara itu jangan tumbuh Nunggu dulu full. semua gigi baru dirawat, salah. Itu cara yang salah. Jadi cara yang benar itu begitu tumbuh satu gigi mulai dirawat, mungkin sambil habis menyusui anaknya dilap satu gigi, pakai kasa boleh, dibasahi sama air minum atau mungkin pakai handuk dibasahi sama air minum, habis menyusui dilap atau habis mandi dilap. Kalau giginya sudah mulai banyak itu baru dibantu menyikatkan. Soalnya gigi yang pertama tumbuh tadi yang nama gigi susu. Nah, gigi susu tadi itu untuk menentukan bagus enggaknya gigi tetap nantinya. Kalau gigi itu sehat, tidak berlubang, nanti pada masa pergantian gigi mulai umur 6 tahun, itu gigi kalau gigi nggak berlubang, gigi yang susu tadi, contoh gigi depan ya, gigi depan itu mulai goyang, kita bantu menggoyangkan, nanti lepas sendiri akan tumbuh gigi yang baru. Tapi kalau gigi yang susu tadi itu berlubang, dia bukan menuntun, menghalangi. Jadi menghalangi gigi barunya akan tumbuh. Jadi kalau gigi yang hitam-hitam itu menghalangi. Makanya kita pelihara, kalau kita pelihara dari awal giginya, mulai dari satu gigi mulai dirawat, nanti giginya akan bagus. Jadi nanti dia menuntun. Begitu masa pergantian dia lepas sendiri, muncul yang baru. Itu yang pertama ya. Masa pergantian gigi itu umur 6 tahun. Jadi 6 tahun sampai 8 tahun itu harus rutin memeriksakan giginya. Jadi mulai itu gigi susunya lepas, gigi tetapnya mulai muncul. Kemudian ada lagi nantinya antara umur 17 sampai 25 tahun itu namanya gigi bungsu. Gigi bungsu itu yang gigi belakang. Paling ujung Jadi ya. geraham paling belakang itu sering menimbulkan masalah. Kenapa? Waktu tumbuhnya mungkin ruangnya kurang. Untuk tumbuh itu kadang-kadang demam Ya. itu biasanya. Kalau ruangnya cukup dia akan keluar. Tapi kalau ruangnya sempit, dia itu akan terpendam dalam, itu yang menyebabkan sering sakit kepala. Nah, jadi gigi bungsu itu kalau kurang tempat itu namanya impaksi. Impaksi itu istilah di bidang kedokterannya ya. Jadi tumbuh tidak sempurna. Bisa dia miring sebelah atau enggak keluar sama sekali. Efeknya yang tadi bisa menyebabkan sakit kepala kalau sudah parah. Nah, itu disebabkan karena mungkin rahangnya normal, rahangnya kecil, giginya normal, kurang tempat. Betul ya. Jadi Kang Kanci kalau sering sakit kepala terus mungkin ada faktor dari gigi ya ternyata. Yuk nih sering-sering konsul, tidak perlu tiap hari ya, cukup 6 bulan sekali ya. Itu Kang Kanci. Inilah 48 menit minggu dari jam 9 pagi. Kalau Ibu kembali lagi tentunya masih di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih berlanjut tadi Kang Kanci, karena waktu talkshow kita ini cuma nyampe jam 10 kian dokter ya. Inilah 5 menit lagi jalan ke jam 10. Jadi silahkan penutupan tips menjaga gigi dan mulut supaya tetap bersih ya, napas tetap segar. Silahkan nih dok. Terima kasih para penggemar Batu Raja Radio. Dimana tip-tip kita untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut? Yang pertama, konsul periksakanlah gigi Anda 6 bulan sekali ke dokter gigi atau ke rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian pilihlah sikat gigi yang lembut bulunya, jangan keras. Kemudian teknik untuk menyikat gigi yang benar itu melingkar, jadi jangan mundur-mundur. Dan sikatlah gigi Anda pagi dan malam sebelum tidur.
itulah yang tidak dianjurkan. Mungkin dan gunakanlah makanan sehat yang untuk menyehatkan gigi, makanan yang bergizi terutama ya. Mungkin tip-tip yang harus kita sampaikan. Oke, Kang Kancil ya, tetap jaga kesehatan gigi supaya tetap pede pada saat ngobrol dengan lawan bicara kaum Donghang ya, apalagi yang gawiannya selalu bertatapan dengan jumlah lain ya, biar tetap tetap cantik dan ganteng dok ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kuda ini untuk Dr. John. Jangan lupa Kang Kancil untuk kaum Donghang yang nak konsultasi, diingatkan tadi jadwalnya ya. Di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 siang ya, di dekat rumah makan siang malam di Simpang 3 Pasar Baru itu, dari Senin sampai Sabtu dari jam 4 sampai jam 10 malam ya, pakai BPJS pajak. Cuman itu tadi ya, diingatkan waktunya ngantri karena dok ya. Oke, Ibu Holipah bersama Dr. John sebagai dokter gigi Kang Kancil pamit ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Semoga tetap dalam keadaan sehat, rezeki lancar, badannya juga tetap sehat, tetap fit ya. Yang pastinya Kang Kancil jaga kesehatan kamu bilang hang. Halakulu negeri Kendi 103,1 Batu Raja Radio cuma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa Santan dagingnya putih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.